Sudah 1 bulan lebih, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum juga menemukan titik terang. Polres Subang melanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa 3 orang kakak korban. Tiga orang kakak kandung Tuti Suhartini, korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Subang. Ketiganya adalah Yeti, Ida, dan Lilis. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan lanjutan setelah polisi melakukan otopsi ulang terhadap jasad korban. Ketiga kakak korban diperiksa langsung oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni di ruang kerjanya. Pemeriksaan berlangsung selama 5 jam. Bu Lilis, harapannya gimana Bu Lilis? Ini udah cepat selesai, ya, ungkap. Ini tadi terkait... apaan aja sih? Tadi apaan aja sih? Belum Belum. Baru mau ya. Polres. Siap. Mau nangkap Bu? Kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di dalam mobil di Subang sudah berjalan 1,5 bulan. Namun polisi masih belum bisa mengungkap siapa pelaku pembunuh sadis itu. Seorang ibu rumah tangga di Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar rumahnya. Korban Elvi Novianti ditemukan tewas dalam rumah oleh anak kandungnya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Menurut keterangan warga, korban tewas diduga dibunuh oleh suaminya sendiri karena keduanya diketahui sering cekcok. Polisi yang menerima laporan langsung memburu suami korban yang melarikan diri. Terduga pelaku ditemukan di dasar sungai karena diduga terjatuh dari atas tebing. Pelaku belum bisa dimintai keterangan karena saat ini masih dirawat di rumah sakit. Apa perkembangan terbaru dari pembunuhan istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri? Kita berbincang dengan kontributor Robi Ridwan di Blitar, Jawa Timur. Robi, selamat malam. Selamat malam, Latif. Apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan terhadap suami korban? Iya, untuk suami korban yang pagi tadi dibawa rumah sakit sudah mulai sadar. Namun dari pihak kepolisian belum bisa memintai keterangan karena masih dalam perawatan. Sementara untuk istri korban sendiri saat ini baru saja dimakamkan di pemakaman di desa setempat. Latif. Dari mana datangnya dugaan bahwa pelaku adalah suami korban kalau pengakuan belum bisa didapatkan dari terduga pelaku ini? Iya, dari Satreskrim Polres Blitar telah melakukan penyelidikan, memintai keterangan beberapa saksi dan juga memeriksa dari cewek korban sendiri, bahwa dari pemeriksaan ini diketahui bahwa ada dugaan bahwa korban sendiri ini memiliki pria idaman lain, sehingga sang suami ini ada rasa sakit hati sehingga melakukan perbuatannya itu lagi. Oke, pelaku ini lari dari kampung sebelum kemudian ditemukan pingsan di dasar sungai itu karena melarikan diri begitu saja atau melakukan percobaan bunuh diri? Ya, sampai saat ini masih belum bisa dipastikan karena dari pelaku sendiri belum dapat dimintai keterangan meski sudah keluar dari fase kritis. Dan sampai saat ini pihak kepolisian masih belum dapat memintai keterangan apakah diduga atau suami dari korban ini kabur atau memang sengaja bunuh diri atau terjatuh atau terpleset di dasar sungai itu lagi. Oke, terkait dengan dugaan penyebab karena keduanya sering cekcok sebelum kejadian ini, apakah sudah ada saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, dari pihak kepolisian juga memeriksa beberapa saksi bahwa Satreskrim Polres Blitar AKP Ardian juga mengatakan bahwa pertikaian ini sebenarnya sudah terjadi sekitar semenjak 1 tahun yang lalu. Ini diduga kuat akibat karena istri ini memiliki pria idaman lain, sehingga ini menjadi pemicu pertengkaran keluarga Tuti semua ini.
Oke, apakah motif ini yang kemudian didalami oleh kepolisian sebagai penyebab dari pembunuhan? Iya, ini tentunya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Namun untuk sementara pihak kepolisian masih belum bisa meminta keterangan dari diduga pelaku sendiri atau Sutisno si suami dari korban sendiri atau dari LV ini. Namun kuat dugaan bahwa perbuatan ini dilakukan Sutisno karena sakit hati karena pihak istri ini memiliki pria idaman lain. Oke. Seberapa parah kondisi korban sehingga kemudian terduga pelaku ini sehingga kemudian sampai hari ini belum bisa diperiksa atau ditanyai oleh polisi? Iya, untuk terduga pelaku sendiri mengalami luka memar di kepala dan juga mengalami sobek di kepala akibat terjatuh dari atas tebing ke dasar sungai sekitar 7 meter. Selain itu dari pemeriksaan pihak kepolisian juga ada jejak korban ini terpelosok sehingga padukan korban ini terjatuh saat melarikan diri pasca melakukan perbuatannya pada istri korban Latif. Oke, Robi Ridwan melaporkan langsung dari Blitar, Jawa Timur. Terima kasih. Polisi menangkap seorang begal saat bersama seorang perempuan di sebuah kamar hotel. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan sering beraksi di sekitar kota Makassar, Sulawesi Selatan. Unit Jatantras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah kamar hotel yang disewa pelaku begal sadis bernama Reski, 26 tahun, Kamis dini hari tadi. Saat digerebek, pelaku sedang bersama seorang perempuan di dalam kamar hotel. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan keterangan dari rekannya yang telah tertangkap setelah membeli telepon genggam hasil curian pelaku. Pelaku ternyata bersembunyi di sebuah kamar hotel usai beraksi. Saat menggeledah lokasi penangkapan, polisi menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Polisi juga menyita telepon genggam dan sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Pelaku merupakan residivis kasus serupa yang tidak segan-segan melukai korbannya saat beraksi. Dengan menodong menggunakan sebilah badik, sehingga korban merasa ketakutan dan memberikan seluruh barang dari korban. Dari hasil interogasi, mereka sudah melakukan berapa kali aksinya di Makassar? Untuk pelaku tersebut, saat kami interogasi sudah beberapa kali melakukan aksi tersebut dan sudah menjalani hukuman sebelumnya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. 2 tahun tidak dilaksanakan karena pandemi, tradisi balap itik di Kabupaten 50 Kota disambut meriah oleh warga. Seperti apa keseruannya? Kami kembali usai jeda.